Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala aidan la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-saumu li wa ana ajzi bih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Ya. Walaupun dalam kondisi sekarang Allah sedang menguji kita, Allah sedang memperteguh keimanan kita lewat makhluknya yang diutus, yang dinamakan virus corona ini. Tapi itu bukan suatu masalah, itu bukan suatu problema yang harus disesali, problema yang harus ditakuti, melainkan bagaimana caranya virus atau makhluk Allah yang telah Allah kirim ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat beberapa hikmah dari virus corona ini, ya manusia atau orang-orang sekarang lebih ditugaskan atau lebih diprioritaskan untuk diam di rumah. Ketika diam di rumah, banyak sekali manfaat yang kita bisa lakukan. Misalnya ketika anak banyak di rumah, ya bagaimana caranya harus terus-terusan berbuat baik kepada orang tuanya, harus menambah hafalannya, harus menambah baca Qur'annya, harus menambah baca bukunya, sehingga dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam ujian apapun, tidak ada lain, yaitu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau syukur atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambahnya. Dan jikalau kita kufur kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan azab yang pedih kepada kita. Baik, siswa dan siswi kelas 10 dan kelas 11 SMK Pembangunan, yang berikutnya marilah kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita lah selaku umatnya yang menanti akan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah alamin, sudah beberapa siswa yang aktif mengikuti sanlat ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kalian korbankan, waktu kalian, kemudian kuota kalian, kemudian harta kalian, kemudian kesabaran kalian, semoga tidak ada lain dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada lain dalam rangka mengisi Ramadan ini dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita awali salat kali ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Ya, teman-teman atau siswa-siswi yang sudah aktif mengikuti sanlat ini, silakan ikuti dengan khusyuk, silakan siapkan alat tulisnya, siapkan hatinya dengan sabar, siapkan segala sesuatunya ikhlas karena Allah, dalam rangka belajar, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa apa-apa yang telah kita korbankan untuk belajar, apa-apa yang telah kita korbankan untuk ibadah di hadapan Allah, Allah pasti akan membalasnya. Sudah siap? Kita akan mulai. Untuk tema kali ini, sengaja Bapak bikin kata kuat, sabar, dan disiplin, gitu ya. Karena Ramadan adalah buat menguatkan kita, Ramadan untuk melatih kesabaran kita, dan esensi dari Ramadan salah satunya adalah untuk berdisiplin. Kuat, sabar, dan disiplin. Yang mana kita sudah menginjak usia 1441 Hijriah. Bulan Hijriahnya, tahun Hijriahnya, dan tahun Masihnya di tahun 2020 Masehi. Nanti Bapak akan jelaskan kenapa temanya kuat, sabar, dan disiplin. Ya. Kita akan mulai dengan tema kita kali ini adalah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan usia untuk memasuki Ramadan kali ini. Ada berapa rekan-rekan kita, ada berapa saudara-saudara kita, ada berapa tetangga-tetangga kita yang Allah tidak pertemukan dengan Ramadan kali ini. Ya Allah, panggil terlebih dahulu. Ya Allah, tidak kehendaki untuk mengikuti Ramadan kali ini. Maka kita selaku umat Islam harus bersyukur karena Allah telah mempertemukan kita dengan makhluknya. Siapa dia? Ya Ramadan ini, ya. Yang mana Allah telah memberikan keberkahan, Allah telah memberikan karunia, Allah telah memberikan magfirah, kemudian rahmat, dan kemudian qaribu minal jannah di bulan Ramadan ini. Kalau kita melihat ayat Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188, kita akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Kita sudah tidak aneh lagi dengan ayat ini. Mungkin di antara rekan-rekan juga ada yang hafal dengan ayat ini. Ini ayat terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah telah memerintahkan kepada kita, kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan. Kalau kita melihat katanya, kata yang digunakan oleh Allah bukan kata wajaba, tapi kata kutiba. Setelah diteliti ternyata kata kutiba itu memiliki esensi yang lebih tinggi daripada kata wajaba. Wajaba artinya wajib, kalau kutiba diwajibkan, melebihi kata wajib. Wajib, ya Allah akan balas. Wajib, ya Allah akan tuliskan secara tegas. Wajib bermakna Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda bagi orang-orang yang mengikuti. Mengikuti apa? Dibalas dengan ayat berikutnya, alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik teman-teman, kalau kita melihat kata per kata dalam Quran surah ini, puasa di sini diwajibkan atau penyeruan perintah puasa adalah kepada orang-orang beriman. Makanya yang merasa beriman harus berpuasa. Berarti kebalikannya, kalau orang-orang yang tidak berpuasa tanpa halangan berarti
bisa dikatakan tidak beriman. Karena jelas ayatnya ketika perintah ini turun, Allah seru dulu, mana nih orang-orang beriman? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Berarti Allah mencintai orang-orang yang beriman, sehingga Allah berikan tugas itu berupa puasa. Sebab salah satu untuk mengundang cintanya Allah kepada kita, bagaimana caranya? Allah menugaskan hambanya. Allah menyapa hambanya. Allah rindu memanggil para hambanya. Kalau kita melihat dalam Quran surah Al-Imran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah seruan Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita melihat kata tuhibbun itu dicintai, ya. Maka kalau kita melihat kata cinta, sesuatu yang kita cintai, maka kita akan dekat dengannya. Melihat kata cinta, kalau kita cinta kepada seorang, maka kita akan selalu menyapanya. Kita akan selalu memberikan sesuatu yang lebih kepadanya. Bahkan apapun yang dimintai oleh seorang, karena kita cinta kepada dia, maka kita akan mengikutinya. Karena cinta memiliki esensi yang lebih tinggi. Ya begitupun dengan cinta kita kepada Allah. Begitupun dengan cinta Allah kepada hambanya. Ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah sebut-sebut terus. Maka Allah sapa-sapa terus. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena salah satu cintanya Allah, ya Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman. Berbahagialah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melaksanakan syam pada bulan Ramadan ini. Karena tidak ada lain dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengundang cintanya Allah kepada kita. Kemudian berikutnya kita akan mengupas arti dari Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Arti kata Ramadan ini berasal dari bahasa Arab. Asal katanya romido, yang artinya mengasah, gitu ya. Kalau bahasa orang-orang yang pernah belajar Arab, kata Ramadan ini isi masdar, gitu ya. Isi masdar, kata dasar, awal katanya dari kata romido. Apa artinya? Yaitu artinya mengasah. Kenapa disebut mengasah? Karena saat itu, pas zaman Rasulullah belum diutus, orang-orang pada bulan Ramadan ini, orang-orang jahiliyah pada saat itu, di bulan ini selalu mengasah alat-alat perang untuk menghadapi perang pada bulan-bulan berikutnya. Kemudian kata yang kedua ini berasal dari kata romido juga sama, yang artinya membakar atau menyengat karena terik atau sangat panas. Nah, ketika di zaman Rasulullah SAW di tanah Makkah itu, ketika di bulan Ramadan tiba, kondisi saat itu atau iklim saat itu dalam keadaan panas, menyengat, gitu ya. Panas, menyengat, dan ini melatih fisik yang ada orang-orang pada saat itu. Sehingga nama dari Ramadan ini kita lihat memiliki dua arti. Yang pertama mengasah, yang kedua membakar. Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan Ramadan adalah mengasah jiwa, mengasah pikiran kita, mengasah kejernihan hati kita, sehingga dapat membakar sifat-sifat tercela dan lemak-lemak dosa yang ada dalam diri kita. Kita mafhum bahwa kita adalah manusia biasa, teman-teman. Banyak dosa per hari yang telah kita perbuat, baik dosa terhadap orang tua, baik dosa terhadap sesama, baik dosa terhadap saudara-saudaranya, baik dosa terhadap kakak dan adiknya. Berapa kali kalian berantem, gitu ya, kepada adiknya, kepada kakaknya? Berapa kali kalian membantah perintah orang tua kalian? Berapa kali kalian meninggalkan sholat? Itu akan menjadi lemak-lemak dosa yang terus-terusan akan nimbun dalam diri ini. Kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis karena satu perintah yang dia larang, padahal satu perintah, tapi Allah langsung laknat. Apalagi kita, gitu ya, dengan seharian kita berbuat dosa, perintah-perintah Allah kita tinggalkan,
pada orang tua kita membangkang, adik-adik kita tidak sayangi, kakak kita tidak hormati, maka ya begitu banyak dosa-dosa kita itu, lemak-lemak dosa yang ada pada diri ini. Harapannya adalah ketika makna Ramadan bisa membakar, ya mudah-mudahan kalau kita menjalankan Ramadan dengan penuh iman, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesungguhan untuk menjadi Ramadan, harapan yang sangat tinggi adalah Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Ya, sadar, tidak sadar gitu ya, setiap manusia pasti punya dosa. Kemudian, kalau kita melihat secara fikih, arti puasa Ramadan adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang dibatalkan atau yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Ini yang disebut dengan puasa Ramadan. Sekali lagi, puasa Ramadan adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Yang berikutnya, syarat wajib puasa Ramadan. Ada 6 syarat yang memenuhi kewajiban kita sehingga kita diharuskan untuk menjalankan puasa Ramadan. Syarat yang pertama adalah Islam. Ya, bersyukur kepada Allah kita dilahirkan dari ibu seorang muslim. Bersyukur kepada Allah kita diberi nikmat yang paling agung, yaitu nikmat berislam. Ya, tidak sedikit orang-orang yang malah lalai ketika sudah diberikan nikmat ini. Tidak sedikit orang-orang yang mau keluar, orang-orang yang murtad, malah ya beralih agama. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya kita menggenggam Islam ini dengan sekuat-kuatnya. Kita menggenggam keyakinan kita ini dengan sekuat-kuatnya. Ketika Rasulullah dulu ketika berjuang di Mekah, Rasulullah SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Rasulullah mulai mengajak orang-orang Mekah untuk memasuki agama Islam. Dan kemudian para tokoh-tokoh Quraisy marah. Para tokoh-tokoh Quraisy mulai kesal terhadap Nabi Muhammad karena beberapa orang sudah mulai masuk pada Islam. Akhirnya tokoh-tokoh Quraisy ini memberikan beberapa pilihan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara pilihannya adalah saat itu tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Abu Lahab pergi ke pamannya Rasulullah. Wahai paman Rasul, tolong sampaikan kepada keponakanmu, hentikanlah dakwahnya, hentikanlah penyebaran Islamnya, maka aku akan berikan hadiah kepada keponakanmu itu. Yang pertama, jikalau dia memberhentikan dakwahnya, maka jabatan apa yang dia inginkan maka akan kasih. Yang kedua, harta sebanyak apapun yang Muhammad inginkan maka aku akan kasih. Kemudian perempuan secantik dan sebanyak apapun yang diinginkan oleh keponakanmu maka aku akan kasih. Maka setelah itu paman Rasulullah SAW langsung menghampiri Nabi Muhammad dan bertanya kepada Rasulullah Muhammad, wahai ponakanku, sesungguhnya para tokoh-tokoh Quraisy datang kepadaku. Dia merintahkan kepadaku untuk memberhentikan dakwah engkau. Dia merintahkan kepadaku bahwa engkau tidak boleh lagi menyebarkan agama Islam di sini. Kemudian Rasulullah menjawab dengan tegas dan suara dengan pelan, wahai pamanku, jikalau dia memberikan kekuasaan seperti matahari tangan kananku, dan kemudian dia memberikan kekuasaan seperti memberikan
bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan berhenti untuk menyebarkan agama Islam ini. Iya, Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah. Rasulullah SAW adalah pejuang yang luar biasa. Alhamdulillah dengan nikmatnya Allah turunkan Rasulullah Muhammad SAW sehingga Islam bisa nyampai kepada kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Andai saja saat itu Rasulullah memilih harta, andai saja saat itu Rasulullah memilih jabatan, andai saja saat itu Rasulullah SAW memilih wanita, yakin Islam tidak bakal nyampe kepada kita. Maka bersyukur kita kepada Allah. Syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam dan kita ada di dalamnya. Syarat wajib yang kedua adalah baligh. Kalau kita melihat secara fisik, baligh itu ditandai dengan, kalau perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi, kalau laki-laki ditandai dengan bermimpi. Tapi tidak cukup di situ pengertian baligh. Baligh di sini adalah mampu mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Baligh di sini sudah mengetahui mana kewajibannya dan mana bukan kewajibannya. Bapak yakin anak-anak SMK Pembangunan kelas 10 dan kelas 11, alhamdulillah semuanya sudah dalam keadaan baligh. Maka Islam, baligh sudah ada pada diri kita dan kita wajib untuk menjalankan puasa Ramadan. Syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Berakal di sini tidak gila. Kalau kita merasa orang yang berakal, kalau kita merasa orang yang tidak gila, maka jatuh kewajiban puasa kepada kita. Kalau kita Islam, baligh, berakal, maka alasan apa lagi yang harus kita lakukan? Alasan apa lagi yang harus kita argumenkan kalau kita masih berani-berani untuk melakukan puasa Ramadan ini? Menahan dirinya dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Baik, maka syarat wajib puasa Ramadan ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat mukim, yang kelima suci dari haid dan nifas, dan yang keenam adalah mampu untuk menjalankannya. Bapak yakin orang-orang yang di sini, orang-orang kelas 11 dan kelas 10 SMK Pembangunan, semuanya sudah masuk ke dalam syarat wajib puasa ini. Maka tidak ada alasan untuk berani-berani meninggalkan puasa Ramadan. Tidak ada alasan untuk melanggar perintahnya Allah. Tidak ada alasan untuk menentang Allah. Dan tidak ada alasan untuk meninggalkan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, rukun puasa Ramadan. Yang pertama, rukun itu segala sesuatu yang harus dijalankan ketika melaksanakan ibadah itu. Kita kenal dengan rukun sholat. Semua ibadah pasti memiliki rukun. Ada rukun sholat, rukun wudhu, rukun haji, dan begitu pun dengan puasa. Puasa pun memiliki 2 rukun. Yang pertama adalah rukun puasa niat, dan rukun yang kedua adalah menahan diri. Bapak yakin orang-orang di sini adalah sudah hafal dengan niatnya. Tapi alangkah baiknya kita akan coba bacakan niat puasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardu syahri Ramadana hadis sanati fardulillahi ta'ala. Itu adalah niat puasa Ramadan. Aku berniat berpuasa di hari esok pada bulan Ramadan fardu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada beberapa pendapat, ada beberapa imam ahli fikih, boleh-boleh saja kita melaksanakan niat Ramadan ini 1 bulan full. Jadi niatnya 1 kali itu sudah mewakili niat kita dalam sehari-hari, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin fi syahri Ramadan fadlillahi ta'ala. Saya berniat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini fardu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ini biasanya kita lakukan atau kita ucapkan ketika kita sahur atau di malam hari. Maka
harapannya setiap manusia atau setiap individu akan selalu ingat dengan niat ini. Karena niat itu merupakan kuncinya ibadah. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu sesuai dengan niatnya. Kalau kita malam ingat, laksanakanlah malam untuk berniat puasa di hari esok. Kalau kita ingatnya subuh, pas sahur, maka laksanakanlah niatnya pas sahur itu. Kalau kita lupa sama sekali, gimana kalau pagi? Beberapa ulama berpendapat masih boleh ketika pagi. Oh, kalau kita lupa, ternyata satu hari full kita gak niat, malam tuh gak niat, subuh tuh gak niat, maka antisipasinya adalah yang harus kita lakukan, kita bisa mengganti niat harian itu dengan cara niat 1 bulan full. Karena manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Yang kedua adalah menahan diri. Menahan diri di sini adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Baik yang membatalkan secara fisik, secara zohir, maupun segala sesuatu yang membatalkan secara amal, secara pahala, secara ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas beberapa hal yang membatalkan puasa. Yang berikutnya adalah sunnah puasa Ramadan. Ada beberapa hal yang disunahkan ketika menjalankan puasa Ramadan. Yang pertama, ini adalah sunnah untuk makan sahur. Sunnah untuk makan sahur. Yang kedua adalah menyegerakan untuk berbuka. Bukan berarti menyegerakan itu siang berbuka asar berbuka, bukan berarti begitu. Menyegerakan berbuka di sini adalah ketika sudah masuk waktu buka, azan maghrib atau waktu maghrib sudah masuk, maka kita harus menyegerakan berbuka puasa. Tidak boleh dilambat-lambatkan. Saya masih kuat kok. Nanti aja sampai isya saya masih kuat kok. Nanti ajalah sampai pagi lagi. Atau 2 hari 2 malam gak batal puasa. Tidak begitu Ketika azan maghrib berkumandang, ketika waktu buka sudah masuk, maka kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Yang ketiga adalah berbuka dengan kurma atau berbuka dengan yang manis. Ini adalah sunnah yang bisa dilakukan ketika kita berbuka puasa. Maka yang perlu kita pertama kali konsumsi adalah sesuatu yang manis, atau bisa dengan memakan kurma, atau meminum susu, atau dan sebagainya yang manis-manis. Kenapa? Karena usus kita seharian full itu kosong. Usus kita dalam seharian tidak diisi. Maka jangan sampai ketika pertama kali masuk itu sesuatu yang membahayakan. Seperti misalnya pertama kali buka kita langsung makan gorengan kita langsung makan sambal tanpa didahului dengan yang manis-manis, tanpa didahului dengan air putih. Rasulullah SAW kenapa menyunahkan ini kepada kita? Tiada lain dalam rangka agar tubuh kita tetap sehat, agar keadaan usus kita, keadaan pencernaan kita tetap sehat, tidak dalam keadaan sakit. Karena salah satu esensi dari puasa adalah untuk menyehatkan. Kalau kita gara-gara puasa menjadi sakit, berarti ada yang salah dengan puasa kita. Bukan salah dengan puasanya, tapi salah dengan kitanya. Bisa jadi pola makan kita yang salah, bisa jadi cara berbuka kita yang salah. Sehingga yang seharusnya puasa ini bisa menyehatkan kita, ini malah kebalik. Puasa ini malah bisa membuat kita sakit. Berarti ada yang salah dengan pola puasa kita. Yang keempat adalah berdoa ketika berbuka puasa. Rekan-rekan juga sudah hafal Karena ketika berbuka puasa bagaimanapun kita sudah bersegera dalam waktu 10 menit lagi, 15 menit lagi, sudah siap tuh di depannya. Ada makanan ada minuman, ada kolak, ada gorengan, ada segala macam lah. Es buah, es campur, sop buah ada berapa jenis minuman ada di depan kita. Tapi alangkah baiknya untuk mengawali berbuka kita niatkan berdoa kepada Allah, karena doa ini adalah sesuatu yang akan membuat itu bermanfaat di hadapan Allah. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita makan ketika dalam berbuka ini bisa menjadi tenaga dalam rangka ibadah-ibadah berikutnya. Karena setelah berbuka tidak lama kita akan menjalankan sholat isya,
Setelah sholat isya kita akan menjalankan sholat tarawih dengan keadaan masing-masing gitu ya. Ada tarawih saat ini yang disarankan adalah tarawih di rumah. Walaupun dalam keadaan apapun, mau di rumah, mau di masjid, mau dimanapun, kewajibannya adalah sunnahnya adalah kita tetap menjalankan itu. Jangan mengeluh terhadap keadaan. Oh, gara-gara nggak di masjid kita nggak tarawih. Oh, gara-gara nggak berjamaah kita nggak tarawih. Bukan seperti itu. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, tetap bagaimana caranya ibadah kita jalankan. Yang kelima adalah memperbanyak sedekah. Yang keenam adalah memperbanyak tadarus Al-Quran. Alhamdulillah saya yakin beberapa siswa atau sebagian siswa atau semua siswa sudah mentargetkan oh Ramadan ini saya sudah harus khatam. Oh saya harus one day one juz, satu hari satu juz. Oh Ramadan ini saya 3 kali khatam. Oh Ramadan ini saya 4 kali khatam. Saya yakin orang-orang yang di sini gitu ya, anak-anak SMK Pembangunan sudah mentargetkan itu. Bagaimana caranya? Setiap hari ya tadarus Al-Quran. Setiap hari ya baca Al-Quran. Karena seharusnya Ramadan ini menjadi ladang kita untuk memperbanyak amal. Ramadan ini adalah panen, gitu ya, panen amal kita, panen ibadah kita. Siapa tahu gitu ya, Allah memanggil kita di bulan-bulan depan sehingga kita tidak pertemukan lagi dengan Ramadan berikutnya. Allah berkehendak lain. Allah menginginkan kita untuk bersamanya sehingga Allah tidak pertemukan lagi dengan Ramadan yang tahun depan. Makanya ketika kita bertemu dengan Ramadan saat ini dengan kondisi seperti ini, silakan maksimalkan sebaik mungkin. Silakan gunakan sebaik mungkin. Tidak ada waktu untuk mengeluh, tidak ada waktu untuk berleha-leha, dan tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Karena setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, Allah akan menghisabnya. Ini adalah sunnah puasa Ramadan. Yang berikutnya, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Oke. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja pada siang hari. Ya saya yakin gitu ya, apa yakin orang-orang di sini pada jujur gitu ya. Orang-orang anak-anak SMK Pembangunan pada jujur. Tidak mungkin berani untuk berbohong kepada dirinya, tidak mungkin berani berbohong kepada orang tuanya, tidak mungkin berani berbohong kepada tetangga-tetangganya dan pada saudara-saudaranya. Walaupun pada hakikatnya kita berani berbohong kepada diri kita, berani berbohong kepada orang tua kita, yakin ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Allah Subhanahu wa taala memiliki CCTV yang canggih yang tidak pernah kelewat sedikit pun. Allah memiliki petugas-petugasnya yang luar biasa munkar dan nakir yang selalu mengikuti kita kemanapun kita berada. Jangan berani-berani berbohong gitu ya. Kalau bahasa sekarang dengan bahasa nyemen gitu ya. Ya berani-berani untuk menjalankan puasa, kemudian tiba-tiba belok, tiba-tiba ke sana kemari. Anak muda tidak seperti itu. Anak muda kuat, anak muda bisa. Kalian itu orang-orang yang luar biasa harusnya. Allah mampukan kita untuk berpuasa. Silahkan pegang amanah itu dengan baik. Jangan sekali-kali gunakan dengan hal-hal yang buruk. Jangan sekali-kali terpancing oleh godaan teman-teman yang tidak benar. Jangan sekali-kali terpancing oleh godaan setan yang terkutuk. Karena sekali kita melanggar perintah Allah, sekali-kali kita tergoda oleh godaan setan, maka setan akan tertawa di hadapan Allah. Setan akan tertawa, setan akan merasa bahagia ketika kita selalu mengikutinya. Kata setan, oh jangan puasa, udahlah sana gitu ya. Pergi aja gitu, belok gitu. Stangnya belok tiba-tiba gitu ya. Kemudian kakinya belok tiba-tiba ke warteg. Kakinya belok tiba-tiba ke rumah temannya ngopi bareng. Setan akan melihat, setan akan tersenyum, setan akan tertawa melihat kalian seperti itu. Tapi amal kalian, jasad kalian, pikiran kalian ketika melihat seperti itu kalian harusnya menangis. Kalian harusnya bersedih. Karena waktu muda adalah waktu berlian. Waktu muda adalah waktu yang sangat luar biasa, yang seharusnya kuat, puasa, jujur, disiplin dalam menjalankan ibadah puasa ini. Kalau dulu aku pernah baca sebuah buku yang berjudul Dakwah Tidak Sekedar Kata, di situ dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan seseorang masuk ke surga sebelum terlepas dari beberapa pertanyaan. Dan yang luar biasa pertanyaan saat itu adalah, malaikat bertanya kepada manusia, masa muda engkau digunakan untuk apa? Setiap manusia akan ditanyakan itu. Kalau kita hisab,
Kalau kita hitung-hitung, kalau kita pikir-pikir, sok masa muda kita digunakan untuk apa? Apakah untuk hanya bermain game misal? Oh, untuk hanya bucin, pacaran. Oh, hanya untuk berleha-leha, kaum rebahan. Ya Allah kan hisab semuanya. Allah kan hitung itu semuanya. Masa muda engkau digunakan untuk apa? Oh ya Allah, masa muda saya gunakan untuk rebahan. Masa muda saya habis digunakan untuk bercinta. Masa muda saya habis digunakan untuk berleha-leha. Maka saat itu merugilah kita. Maka saat itu malulah kita di hadapan Allah. Saat itu maka kita malulah di hadapan para malaikat-malaikat yang telah mengamanahkan kita untuk hidup di dunia, untuk beribadah sebetulnya. Tapi masa muda ini malah kita gunakan dengan tidak baik. Tapi Bapak yakin anak-anak SMK Pembangunan semuanya pada baik-baik. Silakan kuatkan keimanan, silakan kuatkan ketakwaan, silakan kuatkan fisik, mentalnya untuk menghadapi musuh-musuh Allah, untuk menghadapi setan laknatullah musuh Allah yang terus-terusan menggoda kita, yang terus-terusan membisikkan kita. Yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau kita baca Quran surah An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Siapa dia? Yaitu minal jinnati wan nas. Karena setan itu sifat, sedangkan bentuknya berupa jin dan manusia. Nanti ada juga setan-setan yang berbentuk manusia. Manusia-manusia yang berjiwa setan. Siapa dia? Ya manusia-manusia yang terus-terusan mengajak manusia-manusia lain untuk menjauhi perintah Allah, untuk melanggar perintah Allah, untuk menyesatkan manusia. Harapannya kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan, setan yang berbentuk manusia maupun setan yang berbentuk jin. Yang berikutnya adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja pada siang hari. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga adalah keluar darah haid atau nifas, ini khusus bagi perempuan. Yang keempat ini berhubungan suami istri pada siang hari, ini khusus bagi yang sudah menikah. Yang kelima keluar air mani dengan sengaja. Yang keenam ini gila. Yang ketujuh ini adalah murtad. Mungkin dan kita akan bahas beberapa saja. Makan dan minum dengan sengaja pun ini sudah jelas gitu ya. Atau ketika ada suatu barang yang kita masukkan ke lubang-lubang kita, oh misal kita memasukkan telunjuk kita ke hidung kita secara berlebihan, sehingga tidak sewajarnya, atau kita sedang ngupil, membersihkannya terlalu dalam, ini khawatir bisa membatalkan puasa. Boleh-boleh saja sebetulnya ngupil itu ya, bukan berarti dilarang ngupil, boleh-boleh saja, yang penting tidak melalui batas. Yang penting kita membersihkan sewajarnya. Begitupun dengan lubang telinga, hati-hati. Ketika lubang telinga, hati-hati ketika berwudu, misal kita kumur-kumur. Nah, ketika berkumur dalam berwudu, disarankan kita berhati-hati, gitu ya, tidak berkumurnya dengan berlebihan. Khawatir ada beberapa air yang bisa masuk ke dalam rongga kerongkongan kita, sehingga itu bisa membatalkan puasa. Yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Bisa dengan cara, kita sengaja pengen muntah gitu ya, dimasukin tangan kita ke dalam mulut kita, hanya bisa mengundang muntah, darinya muntah yang bisa membatalkan puasa. Yang ketiga adalah keluar darah haid atau nifas, ini bagi perempuan gitu ya. Misal perempuan, ketika perempuan masuki bulan Ramadan, ya Allah kehendaki sesuatu yang istimewa bagi perempuan, yaitu haid ini. Misal ketika pagi ikut sahur gitu ya, jam 9 masih normal, jam 10 masih normal, pas jam 5 sore kemudian Allah kehendaki untuk keluar tuh darah haidnya, maka seketika puasanya batal dan harus diqodho di bulan-bulan berikutnya. Tolong perhatikan teman-teman, terutama sebagai perempuan, tolong dicatat, tolong diingat-ingat berapa haid kalian di hari atau di bulan Ramadan ini, berapa kalian batal, berapa kalian bocor di bulan Ramadan ini, tolong diingat-ingat, sehingga di bulan-bulan yang lain kalian mengingatnya dan bersegera untuk mengqodho puasa itu. Jangan dibiasakan untuk dinanti-nanti, jangan dibiasakan untuk menghutang qodhoan, jangan dibiasakan untuk memperlambat hutang yang kalian bayar di hadapan Allah.
segera hitung, setelah hitung kemudian masuk di bulan-bulan berikutnya, bulan Syawal, bulan Sya'ban, bulan-bulan yang lain, silakan kerjakan dengan baik. Yang kelima, ini keluar air mani dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, misal dalam keadaan tidur, nih bagi laki-laki misal tidur gitu ya, karena ya begitulah mungkin malamnya bergadang, kemudian paginya tidur, setelah pagi tidur, atau sore tidur atau siang tidur, ternyata pas bangun tidur dirasakan ada cairan yang keluar. Nah, ketika tidak disengaja, mimpi bukan disengaja, itu tidak membatalkan. Cukup kalian mandi besar dan kemudian lanjut lagi puasanya. Beda hal lagi dengan sengaja gitu ya, kalian pegang-pegang kemudian bisa melakukan air mani, nah itu bisa membatalkan puasa. Yang keenam adalah gila. Gila di sini hilang akal gitu ya. Tiba-tiba penyakit ayan misal, nauzubillah, jam 5 sore kalian ayan, jam 5 sore kalian stres gila akhirnya, ini bisa membatalkan puasa. Dan yang keenam nauzubillah, yang bisa membatalkan puasa adalah murtad. Murtad adalah menyatakan diri untuk keluar agama Islam. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini secara zahirnya, secara terlihatnya. Kemudian yang berikutnya, hikmah puasa Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan, sebagaimana Allah telah berfirman tadi dalam Quran surah Al-Baqarah, la'allakum tatakun. Salah satu esensi dari berpuasa adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah. Karena manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia-manusia yang bertakwa. Insan-insan yang takut kepada Allah, tidak melebihi takutnya kepada siapapun, saya takut kepada Allah. Berbahagialah orang-orang yang menjalankan puasa diniatkan untuk meningkatkan ketakwaannya di hadapan Allah. Yang kedua adalah mati kesabaran. Bagaimana kita ditempa dalam Ramadan untuk selalu bersabar. Sabar secara zahir untuk menahan sesuatu yang bisa membatalkan. Sabar secara batin untuk menahan sesuatu maksiat, untuk menahan sesuatu yang Allah telah larang kepada kita, sehingga kita sabar, kita berani untuk melewati ujian-ujian yang telah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah membentuk akhlakul karimah. Sehingga dengan puasa ini, bagaimana caranya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang disiplin. Disiplin beribadah kepada Allah, disiplin untuk berbuat baik, disiplin untuk tepat waktu, dan disiplin untuk mengerjakan sesuai dengan perintahnya. Yang keempat adalah mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat. Tadi Bapak telah bilang bahwa seharusnya esensi dari puasa adalah menjadikan tubuh kita sehat. Bahkan beberapa peneliti menyatakan bahwa ketika kita puasa, maka pencernaan kita menjadi normal sebetulnya, karena pola makan kita normal. Itu sebetulnya esensi dari puasa. Maka kalau puasanya menjadikan kita sakit, ada yang salah dengan puasa kita. Bukan salah dengan puasanya, tapi pola makan kita dalam berpuasa kita yang salah. Maka sekarang kadang-kadang suka aneh gitu ya. Ketika Ramadan datang, rumah sakit menjadi penuh gitu ya. Rata-rata penyakitnya penyakit perut gitu ya. Mual lah, kemudian segala macamnya lah dari penyakit perut. Ternyata pas diteliti, cara makannya yang salah, pola makannya yang salah. Maka berawallah berbuka puasa dengan sesuatu yang manis. Yang berikutnya adalah menimbulkan rasa syukur. Ya, bersyukur kepada Allah, kita telah memasuki hari ke-5 ya saat ini. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hari ini bersyukur. Sudah masuk hari ke-5. Ya, sadar tidak sadar teman-teman kalau kita rasakan, ternyata semakin kesini waktu semakin cepat gitu ya. 5 hari berlalu gitu. Maka kita akan masuki 25 hari berikutnya. Ya mungkin kedepannya tidak kerasa 10 hari. Tidak kerasa 20 hari. Tidak kerasa ternyata sudah 1 bulan gitu ya. Hingga kalau kita melihat dalam surah Al-Asr, wal Asr, demi masa sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Manusia tuh semuanya rugi katanya. Kecuali ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Maka tiada lain Ramadan ini dalam menempa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang solih, pribadi-pribadi yang benar di hadapan Allah, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang menginginkan untuk masuk kepada surganya Allah, pribadi-pribadi yang rindu akan surganya Allah,
pribadi-pribadi yang rindu akan ketemu dengan malaikat Ridwan, pribadi-pribadi yang akan rindu dengan dimasukkannya kita atau bertemunya kita dengan Nabi Muhammad, pribadi-pribadi yang rindu kepada magfirahnya Allah. Yang keenam adalah membersihkan dari dosa-dosa, karena tadi Ramadan adalah bermakna membakar di sini dalam membakar semua dosa-dosa kita. Kalau esensi Ramadan telah kita dapat, niat hati tulus untuk menjalankan semua perintah Allah di bulan Ramadan ini, insya Allah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh ikhlas karena Allah, ghufirallahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa yang sebelumnya Allah akan ampuni. Noda-noda yang ada dalam diri kita Allah akan ampuni. Cedera-cedera, cacat-cacat kita, lemak-lemak dosa kita Allah akan bakar di bulan Ramadan ini. Maka gunakan kesempatan Ramadan ini dengan beribadah di hadapan Allah. Gunakan Ramadan ini semaksimal mungkin. Semoga setelah kita melewati Ramadan ini, kita akan ketemu dengan yang namanya Idul Fitri. Id itu hari raya, Fitri itu fitrah, suci. Hari suci, suci dari apa? Ya, harapannya suci dari dosa-dosa kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bersih akan dosa, pribadi-pribadi yang terus-terusan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah membiasakan diri hidup hemat, gitu ya. Membiasakan diri hidup hemat. Seharusnya puasa ini bukan menjadikan kita untuk menjadi orang-orang yang berlebihan, untuk menjadi orang-orang yang boros. Oh, ketika buka, oh semuanya dibeli, gitu ya. Ketika buka, oh semuanya dimakan. Tidak begitu. Seharusnya esensi dari berpuasa adalah menjadikan diri kita menjadi lebih hemat lagi. Ya, itu beberapa esensi dari berpuasa. Berikutnya, dalam rangka berpuasa kita harus melaksanakan yang namanya ya kewajiban kita berupa zakat fitrah, gitu ya. Zakat fitrah ini, fitrah itu adalah suci untuk mensucikan jiwa kita. Puasa sebulan harus didukung dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini kalau diukur kurang lebih sebanyak 3 sok. 3 so itu 3 liter penuh. Kalau dipindahkan ke liter kurang lebih 3 liter 3,1. Kalau kita mau sempurnakan menjadi 3,5 liter. Kalau dikilokan kurang lebih ada 2, kilogram, gitu ya. Silakan kalau ada punya uang sendiri, silakan gunakan uangnya untuk menjakatkan dirinya sendiri. Gitu ya. Jangan pelit, jangan merasa kasihan atau merasanya gitu ya, terhadap uang yang ada pada diri sendiri. Silakan kalau punya uang sendiri, silakan keluarkan dengan hartanya sendiri. Kalau tidak ada, silakan bicarakan baik-baik dengan orang tuanya. Kapan akan melaksanakan zakat fitrah itu? Alhamdulillah sudah selesai sanlat kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pribadi-pribadi kita yang tetap istiqomah menjalankan ibadah saum ini, tetap istiqomah dalam menjalankan amalan-amalan, tadarusnya, qiyamul lailnya, sholat sunnahnya, sholat wajibnya, berbuat baik kepada orang tuanya, mengasihi adiknya, menghormati kakaknya. Silakan laksanakan itu dengan baik, tasyakur gitu ya. Dengan kondisi seperti ini kalian bisa lebih dekat dengan keluarganya. Dengan kondisi seperti ini kalian bisa beramal sebanyak-banyaknya di rumah. Ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Wah, ngantuk kayaknya nih. Nggak ada. Banyak yang komen. Apa? Apa yang jangan? Oke, ada yang mau bertanya? Yang bertanya dapat hadiah. Ada? Ada kesimpulannya apa?
Siapa anak-anak? Di situ kan jangan. Setelah nanti buat itu buat. Jangan diseriusin berarti. Jadi kan nggak kasih gol ini. Tuh kalau nggak sengaja minum air pas wudhu. Di sini ada ya? Puasa tapi kita akan menjalankan terawih. Oh, anak-anak mengikutinya. Sian dia salah arahnya. Lalu adakah Kalau di sini gua nggak ngejalan. Kalau di refresh hilang, takutnya hilang refresh. nyanyi? Di sini aja. Tadi apa? Ya. Untuk kesimpulannya, silakan teman-teman apa yang untuk kesimpulannya silakan teman-teman mencatat sendirilah apa yang Bapak jelaskan tadi dalam artian apa arti puasa itu ya, rukun puasa, yang membatalkan puasa, hikmah puasa, sunah-sunah puasa. Ada ya? Oke. Kalau di refresh apa di mana? Jadi gua belum jalan. Belum jalan. Lagi apa ngantuk? Mereka baru kesimpulan itu. Tuh sendiri kesimpulannya Bapak, jika tidak sudah meniatkan seperti untuk beribadah setelah buka puasa, kita lupa gimana Pak? Jika kita sudah diniatkan seperti untuk beribadah setelah buka puasa, soalnya Pak, enggak pakai. Astagfirullah, awan jangan open BO. Tapi anak-anak ini ya. Ya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, bagaimana kalau kita sedang berwudu gitu ya, kemudian akhirnya ketelan, tapi tidak sengaja. Yang pertama Bapak akan jawab, kalau begitu yang harus diperhatikan tadi gitu ya, ketika berwudu, ya silakan berkumur sewajarnya. Walaupun sudah terlanjur, ya insya Allah maafkan lah. Silakan lanjut puasanya, tapi tidak mengulangi lagi gitu ya. Oh sengaja aja lah, kumur-kumurnya gitu lumayan, mendinginkan tenggorokan. Nah, kalau begitu diniatkannya, ya itu akan membatalkan makruh gitu ya. Ketika siang-siang sengaja keramas gitu ya, dengan niat supaya segar, dengan niat supaya menghilangkan haus. Nah itu bisa membatalkan puasa. Hati-hati gitu ya. Silakan kalaupun mandi dengan sewajarnya. Kalaupun perlu keramas, oh sudah kerja Pak, ini mau keramas, silakan keramas dengan sewajarnya. Tidak diniatkan untuk menghilangkan haus, tidak diniatkan untuk menghilangkan rasa lapar misal, sebagainya lah. Kalaupun niat mandi, kalau sudah bekerja misal paginya kemudian kotor, ya silakan mandi dengan sewajarnya. Kalaupun berkumur, berwudu, silakan berwudu sewajarnya. Kalaupun misal, oh udah sewajar kok pelan-pelan, tapi ternyata ketelan dikit gitu ya, ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Silakan lanjutkan puasanya. Ya. Kalau sengaja menelannya ya batal lah. Kalau sengaja menelannya gitu ya, batal diniatkan seperti itu. Udah beres Pak. Kita belum menyiapkan sholat tarawih. Rutin gimana Pak? Kalau tarawih itu kan sesuatu hukumnya, asal hukumnya adalah sunnah gitu ya, sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Kalau sengaja itu ya, sengaja malas tarawih tanpa ada ujur-ujur yang lain, sebetulnya tidak akan pengaruhi puasa, tidak akan pengaruhi puasa kita, tapi yang akan mempengaruhi adalah kualitas Ramadan kita. Itu ya, sekali lagi, kalau kita tarawih, misalkan kita puasa, oh tarawihnya bolong, oh kita banyak tidur misal. Nah, sebetulnya esensi dari secara syariat, pahala puasanya ya Allah akan balas, tapi esensi dari Ramadannya akan hilang. Seharusnya kan Ramadan itu bisa menambah kita untuk bersegera beribadah gitu ya. Oh tarawihnya jadi rajin, sholatnya tidak pernah ketinggalan. Dan yang harus diperhatikan, khawatir teman-teman ketika kalian berpuasa masih berani-berani untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Silakan puasanya dijalankan, sholat 5 waktunya pun silakan dijalankan. Apa artinya manusia atau orang ya, kita jalan-jalan, kita pakai baju tapi tidak pakai celana gitu ya. Kita pakai baju bagus nih gitu ya.
laki-laki misal, kita pakai baju bagus, ternyata nggak pakai celana, tetap saja kan malu gitu. Ya begitupun gitu ya. Oh kita puasa, tapi tidak sholat, ya tetap saja gitu ya. Ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang tidak benar di situ. Seharusnya puasa dan sholat itu akan bersinergi, bersejalan lurus gitu ya. Karena semuanya dalam rangka menyelamatkan diri kita. Niatkan puasa ini untuk menyelamatkan diri kita, bukan menyelamatkan orang lain, bukan hanya sebatas menjalankan kewajiban. Kalau kita sayang kepada diri kita, kalau kita takut kepada Allah, kalau kita takut kepada nerakanya Allah, kalau kita menginginkan atau rindu akan surganya Allah, silakan laksanakan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh, tanpa ada niatan-niatan yang kotor. Tuh. Ada lagi? Pak, kalau misalkan kita puasanya ada yang batal, nanti kita mengkodonya dengan cara apa, Pak? Selain puasa lagi nantinya. Kalau misalkan kitanya kuat gitu ya, misal karena sesuatu, kita berjalanan, akhirnya kita batal puasa, atau kita sakit di Ramadan, kita membatalkan puasa, atau perempuan haid, maka di bulan-bulan berikutnya kita harus menggantinya dengan puasa lagi, kecuali ada ujur. Misal Ramadan, nauzubillah ya, Ramadan kita sakit, ternyata bulan-bulan berikutnya kita sakit lagi nih, nauzubillah kan kita tidak mau juga gitu ya, Ramadan sakit gitu, kemudian Syawal sakit, Saban sakit, Haji sakit, wah semua tuh setahun full kita sakit, nauzubillah. Maka ada keringanan dalam Islam yang bernama bayar fidyah atau bayar denda atau bayar kifarat namanya gitu ya. Tapi nauzubillah lah, orang-orang di sini pada kuat-kuat lah, ketika Ramadan batal ya harus diganti dengan puasa lagi, tidak ada diganti dengan yang lain kecuali tadi karena ujur sesuatu. Biasanya karena sakit, kalau tidak ibu menyusui, ibu yang hamil kan, hamil besar nih sekarang tidak kuat, kemudian berikutnya menyusui, atau misalkan nenek-nenek bulan ini tidak kuat berpuasa karena kondisi fisiknya yang lemah, kemudian bulan berikutnya juga tambah lemah, nah itu bisa diganti dengan bayar fidyah. Tapi kalau kalian malah orang-orang kuat, kalau kalian pemuda, remaja lah, ketika batal puasa dengan ujur, sakit, atau dalam perjalanan atau haid, maka harus diganti dengan puasa lagi, tidak dengan yang lain. Tamu habis, Pak. Pak, hukum-hukum tentang zakat dong, Pak. Seperti siapa yang wajib menerima zakat itu? Nantilah. Jawab jangan. Hukum tentang zakat dong. Seperti siapa yang wajib menerima zakat. Kalau kita melihat zakat fitrah ya, zakat fitrah itu kan zakat yang wajib dilakukan atau yang wajib dikeluarkan setiap individu dalam rangka membersihkan jiwanya di bulan Ramadan ini, dalam rangka membersihkan amalannya, membersihkan raganya, membersihkan hartanya di bulan Ramadan ini. Kalau golongan-golongan yang wajib atau kita bisa menerima zakat, sebetulnya kalau kita melihat alurnya gitu ya, kalau kalian mau zakat, alur yang baik adalah ke amil. Amil itu petugas atau panitia yang menerima dan menyalurkan zakat fitrah dari kalian, kemudian ke amil, nanti amil yang mengatur. Atau kalau sekarang kan suka ada tuh panitia di masjid, dikondisikan lah kalau misalkan masjidnya ditutup, silakan konsolidasi dengan ustadz setempat gitu ya, silahkan konsolidasi dengan RT atau dengan orang tuanya ke siapa harus zakat. Tapi alur yang betul adalah kita zakatnya ke amil terlebih dahulu. Nanti biarlah amil, biarlah panitia zakat di tempat masing-masing yang mengurus itu. Baik nanti disalurkan ke fakir, kemudian ke miskin, kemudian ke gorim, ke ibnu sabil, ke mu'alaf, dan lain sebagainya, itu terserah amil. Tapi kalau kita lihat ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Fakir, miskin, mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru pertama masuk Islam. Kemudian gorim itu orang yang banyak hutang. Kemudian ibnu sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Kemudian amil, petugas pemberi penyalur penerima zakatnya. Itulah kurang lebih ada 8 asnaf, 8 golongan yang wajib menerima zakat. Tapi kalau kalian disarankan, kalau ada amilnya di kampung kalian,
silakan zakatnya ke Amil. Nanti percayakanlah ke Amil biar Amil yang menyalurkannya dengan baik dan merata biar semuanya kebagian. Tuh. Aneh, pertanyaannya aneh-aneh. Ya, nantilah kalau ada apa-apa silakan japri aja lah. Silakan japri ke Bapak. Terima kasih teman-teman yang sudah aktif melawan rasa ngantuknya, teman-teman yang aktif untuk menginfakkan kuotanya dalam rangka belajar, dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka beribadah di bulan Ramadan ini. Kita tutup dengan pembacaan doa dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pembacaan tahmid, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan wakifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'am kafi zidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Rabbi zidna ilman wa rizqna fahman wa yaqinan shadiqan wa amal mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mutayyibatan wasi'atan bi rahmatika ya rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighar wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah Ramadan kali ini menjadi berkah bagi kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang senantiasa taat, senantiasa bersungguh-sungguh dalam menjalankan Ramadan kali ini. Pribadi-pribadi yang kuat untuk melawan musuh-musuh Allah, untuk melawan setan laknatullah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.